Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Bizin Allah bi nuri syamsika abana abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita awali ngaji kita pagi ini dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dan fadilahnya dan juga sampai ke pengarang kitab ini Hasan Abdullah na'atallahu birumihi ala hadiniya wa kulli mutin sholiha iya kena but iya kena sebelum kita mulai pembahasan berikutnya, saya pengen menyebut apa yang disampaikan penyampaian nama Agung ya minggu lalu. Jadi tadi Agung nanya pembahasan kita yang terakhir tentang hukuman bagi pembunuh yang disengaja. Kan hadisnya memang bunyinya kutibal kunul kisos fil qatla. Kemudian ada hadis yang itu ayatnya. Kemudian hadisnya itu adalah man qatalahu qatilan fahuwa bi khayyarin nadrain. Ima ayub tada wa ima ayub tala. Jadi bagi pihak keluarga korban yang dibunuh itu ada dua pilihan. Boleh dia memilih untuk minta tebusan, artinya si pelaku pembunuhan itu membayar diat, atau si keluarga korban minta agar di pembunuh itu ya boleh dibunuh juga, ya kan begitu. Kemudian kemarin itu ada kisah ya yang menjelaskan bahwa ternyata di zaman Umar bin Khattab itu sebenarnya bukan hanya dua, tapi ada tiga, yaitu juga dimaafkan. Ya, Agung nanya gitu di hadisnya itu kan cuma dua. Jadi kenapa di zaman dijelaskan di sini boleh juga dimaafkan? Jadi begini, Gung. Dimaafkan itu bisa kategorinya artinya pertama itu dimaafkan tanpa membayar diat, yang kedua dimaafkan dengan tetap membayar diat. Walaupun konsekuensi hukumnya memang hanya pemaafan itu ya bisa dua-duanya gitu. Walaupun memang secara real itu yang berpengaruh adalah tetap aja membayar diat kan ujung-ujungnya gitu. Nah, jadi kalau jadi untuk menegakkan hukum itu dan cukup di satu hadis aja. Kita lihat mas yang lain. Kejadian yang minggu lalu saya jelaskan, yang kejadian di zaman Umar bin Khattab itu termasuk kategorinya bukan hadis, tapi ijma sahabat. Akan tapi begini, ternyata Umar itu melakukan demikian itu ada dalilnya, yaitu di buka Al-Baqarah ayat 237. Ayat 237. Di sana memang ayatnya bercerita tentang pernikahan lah, sebuah talak cerai. Tapi ada kalimat di sana, dan pengampun itu, pemaafan itu lebih baik, lebih mendekatkan kepada takwa, dan janganlah kamu merupakan keutamaan di antara kalian. Jadi ada sebagian ulama yang menggunakan ayat ini ya untuk dijadikan sebagai dalil bahwa keluarga korban dalam kasus pembunuhan dengan sengaja
itu boleh memaafkan secara cuma-cuma. Jadi tidak di pihak pembunuh atau keluarga pembunuh itu membayar diat. Jadi gitu, Gung. Iya. Jadi bisa dimaafkan tanpa diat juga ya. Bisa, boleh. Ya. Ada ayat yang lain juga, coba lupa ayatnya berapa ya. Itu Allah mengatakan dengan kalau kalian ingin berniat bersedekah. Jadi kasus pembunuhan juga itu. Cuma belum ketemu lagi, tadi nyari belum ketemu, belum sempat masuk dalam kasus pembunuhan juga. Jadi hendaklah dimaafkan, menerima dia. Jadi dia ingin bersedekah. Jadi bersedekah itu artinya dia nggak keluarga korban itu bersedekah ketika dia memaafkan keluarga pembunuh itu nggak bayar dia. Jadi bagi keluarga korban yang memaafkan tanpa menerima dia itu artinya dianggap kalau jadi telah bersedekah sebesar nilai dia. Tapi bukan sedekah yang sesungguhnya, dia terima dia terus disedekahkan. Itu oleh Allah langsung dicatat. Oleh Allah langsung dicatat sebagai sedekah. Jadi ketika dia menerima minta dia, sebetulnya dia sudah berbuat baik juga. Kenapa? Karena kan berarti keluarga korban itu menekankan satu hidup kan. Walaupun dia harus dia. Tapi kalau plus itu hanya maafkan Ganut Kisos, tapi dia juga malah membebaskan dari berdiat, berarti dia udah pertama dia ada pahala membiarkan orang hidup, ya kan? Kalau orang membiarkan hidup itu kan sama artinya membiarkan semua orang manusia itu hidup. Biarkan dikatakan yang sedang viral, ada lihat nggak tuh viral tuh di sosmed tuh? Itu ada cuplikan ayat Al-Baqarah, kakak itu ayatnya kak? Memelihara nyawa satu orang itu ibaratnya kamu tuh memelihara nyawa seluruh manusia. Kalau kamu membunuh satu orang, kayak pernah dengar. Iya, bunyi ayatnya apa tuh kak? Itu di Belanda itu pemerintahnya pakai ayat itu Al-Maidah 52 kalau nggak salah ya. Itu dipakai ayat itu untuk tadi kampanye supaya rakyatnya itu awal ayatnya baru baca. Ya, Wan juga lupa awalnya bunyinya gimana. Artinya begitu ya. Jadi Anda menggunakan ayat itu untuk kampanye kepada masyarakatnya agar mau stay at home, ya. agar mau peduli dengan orang lain, jangan sampai berinteraksi dengan orang lain selama pandemi. Bukan Al-Maidah 52. Apa tuh? Bukan ya? Bukan. Bentar ya, cek lagi ya. Tiga dua aja. 32. Al-Maidah ya 32. Ketemu Jab? Enggak lah, aku punya banyak. Ya, 32. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahya maka annama ahyan nasa jami'a. Laqad ja'atuhum
rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Masya Allah. Iya. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, kan ayat itu kampanye pada rakyat Belanda supaya mau peduli dengan orang lain. Jika di konteks pandemi ini kan stay at home, ya. Jadi kemudian physical distancing itu menunjukkan bahwa orang itu peduli dengan orang lain. Kan udah masalahnya udah kecewa ya. Pandemi corona ini, wabah ini sudah mengakibatkan korban jiwa yang nggak sedikit, ya. Terutama di Eropa, di negara Barat. Dia pakai peraturan itu sadar nggak kalau itu ada di Quran? Ya, mereka masih sengaja ngambil dari Quran. Memang sengaja ngambil. Dicantumin. Dicantum ke Quran itu. Nanti ya share di share. Oke. Tapi pertanyaan Gini ya, Bu. Bung, Dulu harusnya di Agung udah jelas pertanyaannya? Ya, sudah jelas. Suara jelas. Jelas. Agung mana hilang? Suaranya jelas. Jelas aja. Agung. Ibu Amadi. Pembunuhan menyerupai pajak. Ya. Apa ya? Suara apa dia? Jelas nggak suaranya? Jelas sih. Ada suara-suara. Cek sound. Jelas sih. Cek 1 2 3 400. Oke, lanjut ya. Foto Ibu Amadi. Pembunuhan mirip pajak. Bahwa ayat tidak Paragraf terakhir. kami Donald Kotli Jani Ayub Koda Aljania Donald Kotli. Donald Kotli. Apa? Pembunuhan mirip sengaja adalah pembunuhan yang dimaksudkan Aisyah Al-Jamia untuk suatu tindakan kriminal Kotli tanpa bermaksud untuk membunuh. Mana lagi? Tambah Likosdil Adwani Abaihi. Dikosdil apa? Adwani Alaihi. Au Likosdil Ta'dibi.
Gini ya, Bu. Atau dimasukkan itu ya Pak, ya apa enggak? Ya apa Bang? Keadibulahu ya. Adwani alaihi. Bukan ya, Ustaz. Aku Nomor apa ini? Au bikosdi. Itu ba ya, betul ya? Ba. Iya, bikosdi. Oh, bikosdi. Atau dimaksudkan ta'dib itu artinya memberikan pelajaran. Lahu kepadanya. Kadorobi seperti memukul. Bisauti dengan mencambuk. Wal aso dengan dipukul dengan tongkat. Wal hajari sogiri dengan batu kecil. Wal wazzi bilyadi meninju dengan tangan. Wasairi dan segala macam mala yaktulu zaliman, apa yang dibunuh secara umum. Ajab bilangi Jod. Pembunuhan mirip sengaja, yaitu kejahatan tanpa pembunuhan Yang lain. yang sebenarnya dimaksudkan hanya untuk menganiaya atau bermaksud memberi pelajaran, seperti memukul dengan cemeti, melempar dengan batu kecil, dengan tongkat dulu, wal aso ya. dengan tongkat, terus melempar dengan batu kecil, meninju dengan tangan, dan dengan perbuatan yang tidak akan membuat sampai tidak akan sampai membunuh. Ya, Pada umumnya. ya. Itu Agung jelas nggak? Itu disebut dengan pembunuhan yang menyerupai sengaja. Ya. Bacanya sih. Kenapa disebut menyerupai sengaja? Karena yang mengetahui niat itu kan yang bersangkutan. Ya kan? Yang bersangkutan. Faktanya kan orangnya terbunuh gitu. Jadi, sengaja apa enggak sengaja itu 50-50. Makanya oleh mereka tetap ya bedakan. Ya misalnya dia melempar batu Kekencengan. Kenapa? Melempar batu kekencengan. Tadinya nggak sengaja. Kan nggak sengaja. Itu apa di belakang? Belakang ini ada apa di belakangnya itu? Di belakang ini ada apa? Apa? Belakang ini ada apa itu? Gak ada apa-apa. Lihat apa? Yang kuning, gede. Gak ada. Wahim. Gak ada. Kelihatan kan? Oke. Oh, Anda mau Nia, udah
bedanya minggu lalu masih ingat nggak apa materinya? Kisos. Ya, ya apa tentang apa? Hukumannya apa kisah itu? Apa? Hukumannya apa? Hukumannya? Hukuman apa? Bunuh. Kisos. Terus? Oh, Pembunuhan. nyawa dibayar nyawa. Ya, jadi pembunuhan itu ada 3 macam. Ada pembunuhan sengaja, itu kita bahas kemarin tuh. Ya. Kemudian hari ini kita bahas pembunuhan yang mirip sengaja. Nanti yang ketiga, pembunuhan yang tidak sengaja. Apa namanya? Salah membunuh. Salah membunuh. Salah Nah, ini sasaran. salah sasaran. Jadi pembunuhan yang sengaja udah bahas minggu lalu. Ya. Kamu belum ketemu ininya kitabnya. Kitabnya belum beli. Nah, kita masuk sekarang pembunuhan yang mirip sengaja. Ya. Tadi pembunuhan sengaja sudah dibahas ya, apa itu? Bedanya dengan sengaja. Pembunuhan sengaja itu memang maksud niatnya sengaja dan perlakuannya, alatnya pun juga memang pada umumnya bisa membunuh kayak pistol, senjata tajam gitu ya. Nah, kalau pembunuhan mirip dengan sengaja itu niatnya memang tidak membunuh. Pertama niat, yang kedua caranya, alatnya itu pakai yang memang secara umum makanya itu dibedakan. Nah, sekarang masuk ke hukumannya. Hukumatul qatli ibul amadi. Hukuman yang mirip sengaja. Uqubatul qatli apa? Sibhul amadi. Ibhul. Sibhul. Menyerupai. Oh, sibhul itu menyerupai. Ya. Tasabuh. Raja pernah dengar kan hadis itu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, tasabuh menyerupai. Maka masih golongan itu. Dari mereka. Ininya dari sini katanya sabiha. Ada nih. Jadi kenapa apa hukumannya? Awal yang pertama adiatul mughaladah. Diat yang diberat. Adiatul mughaladatu. Artinya diat yang diberatkan. Tadi adiatul apa? Mughaladah. Budo. Golado. Najis. Ya. Berat apa diberatkan, Kak? A. Ya, Berat atau diberatkan? yang diberatkan. Bukan berat, beda ya? Diberatkan. Bahwa Yang salah sasaran ya? Mirip dengan bukan sasaran, ini pembunuhan Tidak sengaja. mirip sengaja. Ya. Yang ketiga nih, ini nomor 2 nih, kita harus nomor 2. Adiatul mughalado. Ya, mawazi'atan itu dikembalikan
ala ailatil qatili. Nomor 1. Muzatan. Kembalikan ailatil ala ailatil Muzatan. mawaziatan. Itu artinya yang diserahkan atau dikembalikan atas ailatil qatili, keluarga si pembunuh. Allah alaihi salam Nabi bersabda, "Ala ingatlah, inna qatilal khoto'i, sesungguhnya pembunuhan yang salah, sibhul amadi, menyerupai yang disengaja, qatilus sauti, yaitu membunuh dengan semeti, wal aso, dan tongkat, fihi, di dalamnya, maksudnya hukumannya, minal ibili, yaitu dengan membayar diat berupa unta, arba'na, sebagian ontanya itu adalah arba'una, 40 ekor diantaranya, fi butuniha, di dalam kandungannya, dalam badannya, auladah, ada janinnya. Ini ada buku tentang yang atas yang melandasi buku Jadi hukumannya bagi orang yang membunuh yang mirip sengaja, diatnya itu yang diberatkan, ya, itu dikembalikan atas keluarga si pembunuh. Jadi yang menanggung diat itu adalah bukan si pembunuh saja, tapi keluarga pembunuh. Jadi makanya sama saudara, ini hikmahnya ya, hikmahnya sesama saudara itu saling menjaga. Ada salah satu orang yang berbuat maksiat, itu efeknya bisa ke semuanya. Contoh kasus dalam masalah pembunuhan. Jadi dalam Islam itu dirinci kayak begitu, sengaja dibuat begitu supaya nggak boleh hidup individualis peduli. Ya, Islam itu menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudaranya. Ini bentuk konkretnya kayak begini nih, bentuk konkret ajaran Islam tuh kayak begini bentuknya, bukan hanya teori. Tadi batasnya begini. Jadi kalau ada satu orang aja yang membunuh, ini kasusnya misalnya pembunuh mirip sengaja, maka itu kalau si keluarga yang korbannya itu menuntut diat, maka yang menanggung diatnya itu bukan hanya dia seorang, tapi juga itu dibahas pada keluarganya. sebelumnya juga gitu yang sengaja. Sama. Ya. Baik yang sengaja maupun yang mirip sengaja. Hikmahnya tuh itu. Keluarga inti kan bukan keluarga besar, A. Ini para ulama berbeda pendapat, ya. Cuma yang mayoritas ulama, jumhur ulama itu adalah selain ayah dan anak laki-laki. Selain ayah kandungnya, selain anak laki-lakinya itu semua terkena. Wajib
tanggung renteng untuk membayar diat yang dituntut oleh hukum syara. Yang Kecuali ayah kandungnya dan anak laki-lakinya. Selain itu semua kena wajib. ayah kandung dan anak laki-laki itu kecuali, Pengecualian. kenapa itu, Ak? Hikmahnya ini pendapat para ulama ya, berbeda pendapat. Hikmahnya mungkin salah satunya adalah karena seorang ayah kandung memang sudah cukup menafkahi semua keluarganya sejak dia kecil, sejak dia belum ada. Ya, sedangkan anak laki-lakinya itu adalah nanti dia sebagai kepala keluarga. Ya, itu salah satu hikmahnya mungkin itu. Tapi di luar itu, ya, itu wajib kena. Ini kita bahasnya wajib ya. Artinya kalau bapaknya dan anaknya itu mau ngebantu, nanti tadi suhu panas, di sini lagi dingin. Jadi apa namanya? Kamu tadi ya lupa. Sebenarnya wajib. Apa? Kalau Ya, tapi kalau ayahnya dan anaknya itu mau ngebantu boleh, tapi nggak wajib. Ya, yang artinya diwajibkan. kalau misalnya kasus gini, misal dia anak perempuan sendiri, saudaranya laki-laki semua misal, itu kan nggak bisa dong, harusnya kan tetap jadi tanggungan saudaranya juga. Iya, jadi yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah bukan hanya ayah, saudara apa namanya, ayah dan anak, tapi kan tadi ada ibunya, ada saudara lakinya, ada saudara perempuannya, ada saudara ayah, ada saudara ibu, gitu loh. Itu yang maksud keluarga itu ahli waris. Oke. Ya, masuk ahli waris. Ini pelaksananya bukan oleh individu sama DKM ya, RT RW bukan ya, Go. Ini oleh pengadilan. Podi. Iya. Iya. Dipanggil semua di pengadilan. Matre ini yang si Anu sekian, si Anu sekian. Langsung. Ya, untuk kasus yang kita bahas adalah 40 ekor ya, 40 ekor unta yang hamil. Ya. Kenapa harus hamil, A? Kan ini beratnya. Ini kan tadi katakan hadiatul mudoladoh, diat yang diberatkan. Harganya kan pasti lebih mahal ketimbang ke yang nggak hamil. Jadi ada rinciannya juga tuh kalau mau berinci ya. 40 ekor itu misalnya yang umur tahun masuk 2 tahun berapa ekor, yang 2 tahun masuk 3 tahun berapa ekor, yang 3 tahun masuk 4 tahun berapa ekor. Itu kan beda-beda tuh, beda umur, beda harga. Nah, khusus untuk yang diberatkan itu umurnya maksimal 2 tahun minus 3 tahun dan hamil semua. Jadi kalau harga unta yang gak hamil itu katakanlah 20 juta, kalau lagi hamil mungkin bisa 30 juta. Rekornya gitu. Paham ya kenapa disebut diat mughaladzah ya? Diat yang beratkan. Pak, kalau misalkan saat ini diterapkan hukum syar'i seperti itu kan unta nggak ada lah. Gantinya apa sekarang di sini? Tapi Ada sama safari. Jadi para ulama beda pendapat. Ada kalau di Timur Tengah sana emang unta ya. Kalau unta kan 100 ya. Ada juga yang punyanya sapi itu bukan 100-nya. 300 ekor.
Oh ya kan karena beda harganya gitu. Berarti jumlahnya juga ngikutin kan, Ah? Beda, iya, beda jumlahnya. 3 kali lipat kalau sapi. Kalau domba, cek lagi ya, kalau nggak salah 1.000 apa 2.000 gitu. Atau 3.000 ekor kalau sapi, kalau domba. Kalau diuangkan, kalau kita pakai onta ya, bisa pakai onta. Kalau onta itu kalau itu katakanlah 30 juta, dari 40, 20 juta. Itu kalau 40 ekor ya. 60-nya itu biasa. 60 dikali 30 berapa? 30. 14. 60 juta, 1,8 ya. 1,8 kali 8 ditambah tadi 4 kali apa? 3 kali 4 1,2 berapa? 1,2 M ditambah 1,8 berapa? 3 M ya? Senilai 3 miliar. Ini kan denda maksudnya ya, denda. Nah, denda ini masuknya kemana? Ke pemerintah kah atau ke keluarga korban? Keluarga korban dong? Ke keluarga korban. Iya. Pengganti. Mendadak. Satu nyawa. Ya begitu hukumnya. Asumsinya begitu ya, nilai-nilai hukumnya. Itu kalau yang sengaja begitu sekitar 3 miliaran. Tapi kalau yang mirip sengaja nggak nyampe 3 miliar tapi kan, mungkin 1 miliaran. Oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan lagi? Tadi ya, jadi ya sampaikan kenapa kok ini ditanggung renteng oleh saudaranya? Karena hikmahnya dalam Islam itu memang harus saling peduli satu sama lain. Halo? Ya. Kenapa harus tanggung renteng? Apa? Oleh keluarganya, bukan oleh satu orang pelaku saja. Ya. Karena dalam Islam ingin mengajarkan saling peduli, saling menjaga satu sama lain, baik keluarga. Ya, makanya kalau hari ini kita nih begini nih, physical distancing, social distancing, dalam rangka untuk saling menjaga sebetulnya. Karena kan kita hari ini nggak pernah ada yang tahu kita ini karir atau enggak. Nggak ada yang tahu kan karir atau bukan. Kecuali kalau dulu kan belum ada istilah itu, Gung ya. Kalau dulu itu kan nggak kenal itu apa tuh masa inkubasi, apa tuh masa nggak tahu. Yang tahu dulu itu pokoknya waktu zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah, waktu pengurusannya itu siapa namanya Amr bin As, ya beliau itu memerintahkan para rakyatnya supaya berpencar ya. Berpencar, ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, pokoknya jangan berkumpul. Selama 1 bulan itu, selama 1 bulan, udah gitu ya udah nggak lagi berita yang kena sakit, ada lagi yang meninggal, itu dinyatakan sudah aman, sudah berlalu. Itu ya. Jadi wayahna kalau sekarang bentuk kita berbakti kepada orang tua itu bukan dengan mendatangi orang tua, cukup mendoakan. Ya minimal 5 waktu. Lanjut ya. Yang halaman berikutnya asani yang 2 al-kafaratu. Kafarat. Al-kafaratu atau kafarot. Tahu kan kafarot ya? Tebusan. Apa? Tebusan. Dia juga tebusan artinya. Iya, sama-sama tebusan. Jadi gimana?
Tapi nggak berat kali ya, kalau tadi kan sangat berat tuh. Sangat Iya. berat. Kalau saya memang artinya berdosa betul dong. Iya. Nah ini pilihan A, Ada cincin. biar gitu. Pilihan apa memang opsinya tambahan lagi? Sanksi-sanksinya aja jenis-jenisnya ya. Iya, jadi apa namanya? Kan gini Rajab nanya, ini bentuknya pilihan bagaimana? Jawabannya adalah itu karena kodi hakim yang memutuskan. Apakah ini termasuk pembunuhan yang mirip sengajanya tuh kadarnya gimana gitu, kadarnya. Jadi ini kan fiktif itu. Kan tadi kenapa disebut istilahnya itu pembunuhan mirip sengaja? Karena 50-50 jawab. Masih belum bisa Belum dipastikan. belum diputuskan. Hanya bisa dipastikan setelah diadil. Ya. Kira-kira lebih berat kesengajanya atau nggak sengaja. Tadi kan ada faktor pertama, kedua alatnya atau bagaimana cara dia terjadi pembunuhan itu kan, gitu. Nah, itu yang hanya bisa dilihat dari persidangan nanti. Hakim mungkin memutuskan apakah itu kemudian diputuskan dengan diat atau kafarat. Fahim tuh? Mana? Oke. Lanjut ya. Asfani kafaratu, kafarat tebusan. Kalau Allah berfirman, waman qatala mu'minan khotoan. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin secara salah, fatah itu kata udah gitu. Fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Ila sodaku. Apa? Ila sodaku. Ai Ila ya sodaku. Pain kanamin lakum fatahriru raqabatin mu'minatin. Pain kan An-Nisa ayat 92 ya. Waman qatala, barang siapa yang membunuh mukmin, orang mukmin, qata'an. raqabatin mu'minatin musallamatun ila ahlihi. Pain kanamin mungkin ada lakum wa fatahriru raqabatin mu'minatin. Mana yang itu posnya sahabat terkait obatnya. Sahih. Payet. Siapa yang membunuh orang maka hendaklah ia membedakan seorang budak mukminatin, budaknya harus beriman. Wadiatun sebagai dia musallamatun yang diserahkan ila kepada ahlihi, keluarganya. Ila ayasodaku, kecuali kalau mereka bersedekah. Ini ya ayat yang masih diajab ya. Wakola kalau juga masih berfirman surat yang sama. Kamalan
fasyamu taubatan minallah. Maka barang siapa yang dia tidak memperoleh budak yang beriman tadi, maka kafaratnya adalah fasyamu, maka dia hendaknya berpuasa sahara ini 2 bulan. Masih bisa ngikut nggak nih? Ya, Masih bisa ngikut nggak? bisa. Masih bisa. Sahara ini 2 bulan, mutasabwa ini berturut-turut taubatan minallah. Bentar A. Itu di An-Nisa nih ya. An-Nisa itu 104 ayat 92. An-Nisa 92. 92. 92 judulnya. Coba enak diulang-ulang. Dek, tolong dibaca dek. Tadi yang 2. Yang mana? Yang kedua. Al-Fatihah. Allah Ta'ala. Tadi dulu ya, dibaca sini nyontek. Oh ya. Wa man qatala mu'minan Di kertas tik-tik. riru raqabatin mu'minatin wadiyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Ya. Ya. Artinya Artinya, bentar ya, ngecek. Banyak soalnya. Ya udah baca. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh, kecuali kalau mereka bersedekah membebaskan dari diyat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai penerimaan tobat dari Allah. ya. Ini berarti ayat. Kenapa? Ya kalau di ayat ini berarti dia terus membebaskan budak. Iya. Iya gitu. Iya. Jadi kenapa kok Allah itu memerintahkan untuk membebaskan budak? Itu Nabi pernah ditanya begitu. Alasannya, kalau kalian membunuh satu orang, membebaskan satu orang budak, akan disiksa oleh Allah di neraka. Dia membebaskan satu nyawa. Jadi kan seorang budak itu kan dia sebenarnya manusia separoh, tingkatnya itu levelnya separoh.
Kalau yang budak itu kan berarti dia nggak merdeka. Ya. Di mata hukum dia pun orangnya di padanya memang apa ya? Memang stratanya di bawah gitu. Yang di bawah. Jadi sebenarnya kasusnya begini, orang yang merdeka membunuh orang budak, ya, itu beda hukumannya dengan seorang merdeka membunuh orang yang merdeka, beda. Atau seorang budak membunuh orang yang merdeka, itu beda hukumannya dengan orang yang merdeka membunuh orang budak, beda. Itu dari rinciannya ya. Ada rinci di kitab fikih. Ini kalau membahas panjang lebar. Oh, jadi yang dibahas sekarang ini merdeka membunuh yang merdeka ya? Ya. Merdeka yang merdeka. Nah, tapi kalau ternyata orang budak sekarang udah nggak ada lagi, tadi kan disuruh untuk berpuasa, ya. Setelah berdiat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, Ya. Kalau ada yang batal sekali, ulang lagi berarti ya? Iya. Harus 2 bulan. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan. Iya. Pasti batal perempuan mah. Udah selesai. Jangan dulu deh. Nanti ada pembahasan di kitab fikih ya. Nanti coba cek lagi cari. Bagaimana pendapat fuqaha kalau pelakunya itu adalah perempuan. Kenapa? Karena kan pasti ada halangan, ya. Kecuali dia lagi ada yang nggak normal. Di ini juga sebagai dalil ya Agung kan nanya Ya. ada pembahasan tanpa ada berdiat, ini dalilnya Anisa 92 tadi tuh 92. yang minggu lalu. Oh iya. Tapi kalau di sini kan ada keterangan sebelumnya itu kan yang tidak disengaja. Iya betul. Jadi tapi ini pun juga bisa berlaku ketika tadi kan kasusnya yang disengaja. Oh. Yang disengaja tadi itu pakai ayat yang lain itu, ya. Al-Baqarah 237 ultra umum. Yang tadi Ini dia bisa diambil di sini, Gung. Bisa diambil dari sama-sama membayar diatnya itu. Walaupun jumlahnya berbeda. Suaranya itu putus-putus. Karena sama-sama kewajiban berdiat kan. Suara putus-putus. Yang bunuh sengaja maupun yang nggak sengaja kan sama-sama ada kewajiban berdiat kan, kan? Sebenarnya putus. Iya, suaranya putus-putus. Berarti timnya masalah ya, Bu. Masalahnya Oh, iya. Ini koneksi PU. Pasti bisa Kali aja. nggak pakai sih. Iya.
Gue minggu depan coba pakai Skype ya, Oke, boleh apa aja, ha? Biar cari yang bagus. yang pas. Oke. Ngajar Rasul mah. Jam. Kelas 11. Tengah 11 A. Oke. Ada yang masih ditanyakan nggak? Kalau perempuan gimana? Tadi. Tadi kamu udah di lagi. Ya. Nanti yang kita dulu fikih. Nyari barudak, adanya barudak. Udah nggak ada ya, ada barudak. Kalau yang Nia nanya kan, kalau perempuan kan nggak bisa 2 bulan betul-betul puasanya, kan gitu maksudnya kan? Iya. Di situ di An-Nisa 92 ada lanjutannya itu nggak salah. Di An-Nisa 92 ada yang buka nggak coba ayatnya? An-Nisa 92. Nia udah buka belum Nia? Ya, An-Nisa 92 coba dibuka. pokoknya dicas. Enggak, jadi di sini dengan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nggak ada perempuan, ah. Itu lanjutannya deh. Iya, yang 93. Nah, 92 aja, 92 aja. 92 ya itu yang terakhir. Kalau arti secara keseluruhan sih banyak, ah. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang disertakan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh membebaskan pembayarannya. Jika dia dari kaum yang memusuhimu, padahal dia seorang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya dan yang beriman. Dan jika ia si terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah si pembunuh tadi berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.